Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan melanjutkan proses pelaporan BKD melalui aplikasi Sister atau sistem informasi sumber daya terpadu yang dimiliki oleh setiap dosen tentunya. Pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai bagaimana melengkapi portofolio di Sister pada tahap kedua ini dari rangkaian laporan BKD. Kita akan mencoba melakukan rekapitulasi kegiatan atau laporan kinerja BKD yang sudah kita simpan di portofolio kita. Baik, langsung saja kita akan buka aplikasi Sister kita ya. Baik, kita akan coba langsung aplikasi Sister untuk pelaporan BKD. Silahkan login terlebih dahulu. Selanjutnya, setelah login, langkah awal untuk pelaporan BKD setelah portofolio kemarin sudah dilengkapi adalah menuju menu layanan BKD, kemudian rekap kegiatan. Kemudian di situ akan kita pilih periode yang akan kita laporkan ya. Kebetulan di sini adalah periode ganjil 2021-2022 ya. Nah, kita klik tombol laporan. Ya. Kemudian langkah awal adalah kita perhatikan dulu ya periode penarikan, karena ini penting agar nanti jangan sampai kelewat gitu ya. Periode penarikan kinerja itu artinya kita kesempatan untuk melakukan penarikan data kinerja dari Sister ke BKD. Kemudian kalau yang ini adalah periode pengisian, kita mau mengisi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa untuk pelaporannya. Baik, kita coba tarik. Ya, jadi langkah awal ya adalah kita lakukan tarik kinerja dari portofolio. Jadi dari portofolio yang sudah kita punyai di Sister itu kita bisa tarik ya. Penarikan itu adalah dari intinya semua kinerja, semua pelaporan, semua data yang berada pada rentang data tanggal ini 1 September 2021 sampai 28 Februari 2022 itu akan ketarik. Oke, kita lakukan penarikan. Setelah dilakukan penarikan seperti ini, maka akan muncul gitu ya data peringatan seperti ini. Kita tinggal lihat, tarik ya. Oke, seluruh data itu akan masuk ya. Ini kebetulan saya tidak ada karena sebelumnya saya sudah melakukan penarikan data ya. Jadi di sini dibilang tidak ada kinerja baru yang ditambahkan. Kita oke. Kemudian berikutnya di sini ada biodata ya. Mudah-mudahan biodatanya sudah sesuai. Kalau belum sesuai kita bisa update biodata ya. Nah, saya lewati saja, kita langsung ke dalam pelaporannya. Itu ada 6 tab di sana. Pertama ada pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian, pelaksanaan penunjang, kewajiban khusus rektor, dan juga simpulan ya. Kita akan coba satu persatu ya. Di pelaksanaan pendidikan, di situ yang sering kita otak-atik adalah di bagian di sini ya, pelaksanaan pendidikan berupa pengajaran. Ya, ini adalah tugas pokok atau dharma pertama kita ya. Nah, dari dharma pertama ini kebetulan sudah pernah saya tarik dan sudah pernah saya lengkapi. Ada juga yang belum. Jadi kalau awalan belum dilengkapi itu munculnya seperti ini. Contoh di sini ada mata kuliah penambangan data kelas 7 3 SKS ya. Ini datanya belum sesuai, harus kita sesuaikan. Ya, yang pertama kita harus edit. Ya, kita ubah data di sini. Kita ubah data. Kemudian yang bisa kita edit ada beberapa. Yang pertama adalah jumlah pertemuan. Jika memang 15 ini sudah sesuai, nggak masalah, biarkan saja. Tapi kalau memang wah ini kita merasa 16 pertemuan, saya ada buktinya. Bukti presensi atau bukti mungkin berita acara gitu nih, itu 16 pertemuan, maka kita bisa ganti dengan 16 pertemuan. Apakah ini mata kuliah tim teaching? Ya, kalau misalnya iya ya biarkan, kalau misalnya tidak ya kita bilang tidak ya. Jadi bagian sini harus kita
kita edit atau kita ubah. Selanjutnya kita klik ubah. Nah, berhasil mengubah. Kemudian kita kembali lagi ke data yang tadi. Sekarang penambangan data untuk yang tadi sudah diubah adalah 16 pertemuan, ya 3 SKS, pengerjaannya adalah 3. Nah, dari sini tinggal satu langkah lagi, yaitu melengkapi bukti ajar. Ya, melengkapi bukti ajar. Jadi kita tinggal klik, kemudian kita tinggal melengkapi bukti ajar dengan memilih file yang akan kita lengkapi. Apa yang harus kita masukkan gitu kan ya. Yang pertama adalah bukti penugasan ya. Jadi bukti penugasan berupa SK atau sejenisnya, SK mengajar ya terkait dengan mata kuliah itu ya, yang penting mengandung mata kuliah yang akan kita laporkan ya, mata kuliah penambangan data dalam hal ini ya. Ini kita browse ya, kemudian kasih nama dokumennya yang spesifik ya, misalnya SK mengajar dari misalnya Fakultas Teknologi Informasi UGL dan seterusnya. Kemudian jenis dokumennya kita bisa pilih sesuai yang paling sesuai. Kemudian yang kedua, setelah SK mengajar itu kita bisa masukkan bukti pelaksanaan. Ya, bukti pelaksanaan pengajaran ya, minimal berupa berita acara atau berita acara mengajar ya, kemudian presensi mahasiswa, nilai mahasiswa, misalnya ada materi atau screenshot materi dari LMS atau e-learning dan sebagainya. Pokoknya segala sesuatu yang membuktikan bahwa kita memang mengajar mata kuliah tersebut sebanyak 16 pertemuan tadi ya. Baik, saya kasih contoh ya, saya kasih contoh yang salah satu yang sudah dilengkapi di sini. Oke, ini ada mata kuliah misalnya kecerdasan tiruan. Ya. Oke, ada dua yang saya lampirkan di sini. Pertama adalah SK mengajar, yang kedua adalah laporan mengajar. Ya. SK mengajar tadi sudah ya, penugasan. Laporan mengajar tadi isinya juga sudah ada berita acara, ada presensi, kemudian ada nilai dan sebagainya. Ya. Kalau perlu menambahkan bukti yang lain, dipersilakan. Ya, jadi boleh menambahkan bukti yang lain. Oke, baik. Itu dari sisi pengajaran. Ya. Selanjutnya dari sisi pembimbingan. Ya, biasanya seorang dosen itu juga merangkap pembimbing skripsi atau tesis. Itu akan masuk ke dalam pelaksanaan pendidikan bimbingan mahasiswa. Nah, untuk PKD melalui sister ini berbeda dengan model yang sebelumnya. Melalui sister ini kita harus laporkan per mahasiswa. Jadi di situ akan muncul nih, misalnya saya mau membimbing ini atas nama Don Ardito, ya. Nah ini nanti kita lengkapi bukti pembimbingnya, ya beban tugasnya 1 karena ini ada sebagai pembimbing utama. Saya mau membimbing atas nama Herianto dan seterusnya, masing-masing dilengkapi. Apa bukti pendukungnya? Ya. Bukti pendukungnya adalah kalau saya ada 2. Yang pertama adalah SK penugasan, SK pembimbing tesis, kemudian yang kedua adalah laporan bimbingan tesisnya. Ya, jadi laporan bimbingan tesisnya ini isinya apa? Ya, kita lihat ya datanya, isinya apa aja di sana. Laporan tesis. Nah, kalau saya ini ada laporan mahasiswa secara keseluruhan, kemudian ini ada kartu bimbingan tesisnya, ya, kemudian di sini ada jadwal pelaksanaan tesis, sidang tesisnya. Ya, di sana juga ada namanya Don Ardito juga, kalau kita cari. Kemudian ini ada berita acara sidang tesis yang bersangkutan. Kemudian di sini adalah kalau saya tambahkan ada cover, kemudian abstrak sama lembar pengesahan. Ya, untuk memastikan, meyakinkan asesor bahwa ini memang benar-benar bimbingan kita dan sudah terlaksana atau sudah lulus. Ya. Ya, semakin lengkap buktinya akan semakin baik. Ya, itu pembimbingan. Kemudian demikian juga di pengujian. Ya, pembimbing, kemudian di bagian bawahnya itu ada pengujian. Ya, di pengujian di situ misalnya sama ya tadi, bukti pendukung misalnya di sini menguji atas nama Warid Dwi Cahyo. Kalau nggak ada namanya gimana Pak? Nggak apa-apa. Nggak ada namanya nggak apa-apa. Yang penting nanti di bukti pendukungnya itu jelas per
mahasiswa yang diuji. Jadi harus mahasiswa yang diuji, ya. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada menu yang lain, misalnya di sini adalah pembimbingan mahasiswa untuk PA. Ya. Untuk PA di sini bukti pendukungnya itu apa? Ya, bukti pendukungnya itu SK penugasan, kemudian laporan pembimbingan PA. Misalnya histori kita melakukan pembimbingan setiap bulan atau setiap periode tertentu ya. Oke. Intinya segala bukti yang disajikan itu kalau bisa ya selengkap-lengkapnya membuktikan bahwa pelaksanaan kegiatan itu benar-benar dilaksanakan dengan baik. Itu di bagian pengajaran. Kemudian yang kedua, di bagian pelaksanaan penelitian juga polanya akan sama. Ya, ini kebetulan saya ada dua luaran penelitian atau publikasi karya. Yang pertama adalah jurnal yang masuk ke dalam jurnal. Ya, yang penting di sini itu selain kita bisa ubah data di sini. Nah, selain kita buktinya juga di sini harus tepat, harus benar. Ya, di sini ada judulnya, di sini ada jenis kegiatannya, ini yang harus benar. Jadi sesuai dengan bukti yang kita miliki. Kalau itu memang berada atau dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi, ya masukkan kategori jurnal nasional terakreditasi. Kalau memang itu di seminar, ya seminar, dan seterusnya. Kemudian status penulisnya itu adalah sebagai apa? Penulis tunggal atau penulis beranggota? Penulis tunggal itu artinya hanya satu. Penulis beranggota itu artinya hanya ada anggotanya. Gitu. Kemudian kita termasuk corresponding author atau bukan? Ya. Kalau memang kita corresponding author, kita yang berinteraksi dengan si penerbit atau pengelola jurnalnya dan sebagainya, maka kita bisa klaim sebagai corresponding author. Kalau tidak ya kita klaim sebagai anggota saja, karena itu nilainya bisa jadi berbeda. Ya. Oke, kemudian di sini adalah jumlah penulisnya ada berapa. Nah, maka nanti otomatis di sini kategori capaiannya karena ini adalah penulis kedua, saya mendapatkan 40%. Ya. Oke, kita kembali, kalau misalnya ada perubahan bisa diubah. Baik. Kemudian selanjutnya bukti pendukung. Bukti pendukungnya apa? Bukti pendukung ini sebenarnya tidak perlu di entry karena sudah otomatis mengambil data dari portofolio. Kan di portofolio sudah mengunggah file publikasi ya. Nah, kita akan otomatis ketarik dari sana. Sehingga kalau kita pilih nanti akan muncul gitu kan ya, file publikasi atau di download file publikasi yang kita miliki atau yang kita sudah upload di portofolio ya. Jadi tidak perlu menambahkan kembali ya. Kalau mau menambah ya menambah di portofolio ya. Oke, selanjutnya itu di bidang B ya. Di bidang B selain publikasi, kita juga bisa memasukkan kegiatan penelitiannya ya di sini. Kalau memang ada akan muncul di sini. Kalau tidak ya tidak usah kita klaim ya. Jadi pikirkan yang ada aja. Berikutnya pelaksanaan pengabdian. Kalau memang kita ada misalnya menjadi pembicara, kemudian katakanlah di sini saya menjadi editor di jurnal nasional terakreditasi, itu kita bisa masukkan dengan tentunya bukti-bukti pendukung yang jelas selengkap-lengkapnya ya. Kemudian di tab berikutnya adalah di pelaksanaan penunjang. Pelaksanaan penunjang itu misalnya kita menjadi panitia di sini ya, panitia hibah, kemudian menjadi organisasi profesi, kemudian misalnya mengikuti seminar dan sebagainya gitu ya, itu bisa kita masukkan sebagai di bagian penunjang ya. Oke, setelah itu terakhir adalah kewajiban itu sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Itu kita tidak bisa apa-apa di situ karena tinggal melihat saja, oh iya dalam 3 tahun terakhir ini sudah ada kewajiban khusus yang terpenuhi atau tidak ya. Kalau ada yang mungkin
tidak sesuai, kita bisa hapus ya. Nah, ini ini nggak sesuai, ini kita hapus, boleh ya, boleh kita hapus. Oke. Kemudian terakhir adalah simbolan. Nah, di bagian simbolan ini itu seringkali menjadi tidak memenuhi, biasanya kelebihan. Maka kita harus kembali lagi ke bagian misalnya seperti ini. Saya tidak memenuhi ini. Ya, kenapa? Karena akan ada yang berlebih. Ini misalnya di bagian sini, wah ini bisa dikurangi nih karena 22 ya totalnya kan, normalnya adalah 12 sampai 16 ya. Jadi ini kelebihan. Ya. Dari mana kelebihannya? Itu nah kita lihat ya, di bagian pendidikan sepertinya tadi ada yang masuk baru yang perlu kita. Nah ini yang ini masih merah-merah ya. Saya tidak mau klaim, kita bisa hapus. Kalau tidak mau kita klaim, kita mau hapus. Kalau memang itu mau kita klaim, tapi itu sebagai beban lebih, maka kita bisa ganti di sini sebagai beban lebih. Misalnya diklik di sini ya, kemudian ganti dengan beban lebih ya. Tapi kalau kita nggak mau klaim, maka kita bisa hapus ya, kita hapus ya, misalnya ini kita hapus ya. Oke ya, mudah-mudahan kesimpulan sudah oke, selesai. Nah, wah masih kelebihan juga ya, kelebihan kamu di bagian pengabdian atau di mana nih, kita coba cek ya. Pendidikan oke, nah sepertinya di sini ya, ini kelebihan membimbing menguji. Oke, kita kurangi saja ya, kita kurangi di bagian oke, disinilah ya, emosinya nggak usah, beban lebih ubah. Oke, kesimpulan. Nah, ini sudah memenuhi. Totalnya adalah 15,75 ya. Pendidikannya 8, penelitiannya 1 ya, kemudian pelaksanaan pengabdiannya 5 ya, kemudian pelaksanaan penunjang 1,7. Oke. Jadi itu ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Terakhir simpan permanen jika memang itu sudah yakin sudah sesuai semua ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.